Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my videos. Okay, it's my first videos. Yeah, because it's my first video, I will introduce myself. My name is Windy Lestari. I'm from Senior High School 1 Cisarua. Ya, nama saya Windy Lestari. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pelajaran bahasa Inggris di kelas 11. Apa itu? Yuk kita belajar bareng. Oke, pada video kali ini tentu kita akan membahas salah satu materi bahasa Inggris tentang suggestion and offers. Nah, mungkin kalian belum tahu apa itu suggestions dan apa itu offers. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai satu persatu dari suggestions itu apa, contohnya bagaimana, dan sebagainya. Juga offers itu apa, contohnya. Kemudian nanti kita juga akan bahas mengenai fungsi sosial dan ada juga contoh dialognya bagaimana. Pertama-tama kita akan bahas mengenai suggestion. Nah, di suggestion kali ini kita akan bahas mengenai pengertiannya, kemudian fungsi sosialnya itu apa, kemudian contohnya bagaimana, dan lainnya. Oke, kalian bisa lihat kan pada teks di atas, kita akan bahas mengenai pengertian terlebih dahulu dan juga fungsi sosialnya. Oke, kita bahas mengenai pengertian dahulu. Oke, suggest means to give a suggestions that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi, suggest artinya apa? Suggest artinya memberi saran, ya. Memberi saran itu yaitu mengusulkan suatu gagasan atau rencana untuk menjadi pertimbangan seorang. Nah, mungkin kalian tahu kan apa itu saran, apa itu usulan? Nah, jadi saran itu adalah sebuah hal berupa anjuran atau usulan bagi seseorang. Apabila kalian misalkan ingin untuk berpendapat, biasanya kalian selalu memberikan saran atau solusi atau usulannya. Dan biasanya itu akan menjadikan pertimbangan seseorang. Oke, lanjut. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, jadi saran ini bersifat abstrak ya, dapat berupa solusi, saran, kemudian rencana, ataupun juga bisa disebut gagasan. Nah, dan itu bisa diterima atau ditolak. It can be accepted or refused. Jadi, tidak semua usulan kita, tidak semua saran kita itu diterima. Jadi, usulan atau saran itu kan tadi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi seorang, for someone's consideration. Oke, lanjut, kita ke fungsi sosialnya atau social function. Social function dari suggestion itu apa? Mari kita bahas. Oke, social function is to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi artinya itu, fungsi sosial ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang yang berbeda. Lanjut, kita akan bahas mengenai example of suggestion, yaitu adalah contoh mengenai suggestion. Tadi telah dipaparkan mengenai pengertian dan fungsi sosialnya. Sekarang kita akan berlanjut ke contoh ungkapan suggestion itu bagaimana, atau ungkapan memberi saran itu bagaimana. Nah, pada teks tersebut ada beberapa contoh ya. Contohnya itu yang pertama, let's go to the canteen. Ini biasanya adalah ungkapan ajakan kepada seorang teman apabila istirahat itu telah tiba, begitu ya. Untuk mengajak teman kita pergi ke kantin, mengusulkan. Itu bisa ditolak ataupun diterima oleh teman kita. Apakah dia ingin ikut bersama kita pergi ke kantin ataupun tidak. Kemudian misalkan, why don't you do your assignment before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu sebelum pergi keluar? Jadi misalkan kita memberi saran kepada teman kita yang masih mempunyai tugas yang banyak, namun dia ingin pergi keluar. Nah, biasanya kita mengusulkan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas terlebih dahulu supaya tugasnya cepat selesai. Dan itu bisa tergantung pada dia, apakah dia akan menerimanya atau tidak. Lanjut, we could stay at home today. Kita sebaiknya diam di rumah atau tinggal di rumah hari ini. Kenapa? Karena misalkan pemerintah itu menganjurkan PSBB pada waktu itu ya, untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih banyak lagi misalkan. Kemudian
What about play football in the yard? Bagaimana kalau kita bermain sepak bola di lapangan? Nah, misalkan mengajak teman kita, mengusulkan teman kita lebih baik bermain sepak bola di lapangan daripada misalkan di dalam kelas ataupun daripada di halaman yang memang tempatnya itu sempit. Kemudian, how about going to mall first? Bagaimana kalau kita pergi ke mall terlebih dahulu? Jadi misalkan kita sedang jalan-jalan dengan teman kita, terus teman kita meminta saran kepada kita. Kita jalan-jalan ke mall dahulu ya. Lalu misalkan kita mengusulkan bahwa atau kalian mengusulkan bagaimana kita pergi ke mall terlebih dahulu. How about going to mall first? Gitu. Kemudian ada I suggest that we must exercise. Saya sarankan agar kita harus berolahraga. Nah itu, saya sarankan, saya usulkan. Jelas kan? Lanjut, you need to change your eating habits. Kamu perlu mengubah pola makanmu, kebiasaan makanmu. Misalkan karena makan dia itu tidak teratur atau berlebihan, kita bisa mengusulkan you need to change your eating habits untuk menjaga kesehatan dia. Kemudian ada I think you should go to the doctor. Misalkan ada teman kita yang sedang sakit atau misalkan ada saudara kita yang sedang sakit dan dia itu hanya berdiam diri di rumah. Nah, kita bisa mengusulkan saya kira atau saya rasa, saya pikir kamu harus pergi ke dokter. Okay, next. Teman-teman, kita akan belajar mengenai sentence structure to suggest something. Ini adalah struktur kalimat untuk memberikan suatu saran. Itu terdiri dari subject, plus verb, plus that, plus object. Nah, contohnya, for example, I suggest that she read Harry Potter book. Saya menyarankan agar dia membaca buku Harry Potter. Kita masukkan ke sentence structure yang tadi, itu I itu termasuk subject, suggest termasuk verb atau kata kerja, kemudian that itu plus that, kemudian object itu adalah she. Dan Harry Potter book itu adalah tambahan katanya ya. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, itu adalah we advise that he study very hard. Kami menyarankan agar dia belajar dengan keras. We termasuk subject, kemudian advice itu termasuk verb atau kata kerja, kemudian that itu termasuk ke dalam that, dan he itu termasuk ke dalam object. Begitu juga contoh yang ketiga, I propose that a report should be sent in. Itu sama dengan pola kalimat atau sentence structure yang tadi ya. Oke teman-teman, lanjut ke responding to suggestion. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya yang telah kita pelajari bahwa suggestion ini bisa diterima atau accepted or no, or refuse ya, atau ditolak atau tidak diterima. Nah, ada beberapa contoh kalimatnya dari accepting suggestion ataupun dari declining. Tadi declining atau refuse itu adalah sama, tidak diterima atau ditolak. Accepting misalnya, yes, let's go. Okay, I will. It's good idea. Okay, if you say so. Nah, jadi misalkan ada seorang yang mengajak, let's go to the canteen. Yes, let's go. Atau okay, I will. Atau it's a good idea, itu ide yang bagus. Atau okay, jika kamu berkata begitu. Okay, if you say so. Tapi misalkan apabila declining atau refuse itu adalah penolakan. Misalkan contoh kalimatnya itu no, thank you. Sorry, I will go to the class. Atau sorry, I can't. Atau it's not good idea. Oke teman-teman, lanjut kita pada pembahasan offers. Apa itu offers? The meaning of the offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi offers itu artinya adalah penawaran. Ya, penawaran itu berarti memberikan sesuatu, baik itu berupa fisik ataupun abstrak, kepada seseorang yang diambil sebagai hadiah ataupun sebagai pertukaran. Nah, kalian pasti tahu kan penawaran itu apa? Ya, penawaran itu adalah kita menawarkan sesuatu kepada seseorang, apakah dia perlu bantuan atau apakah dia menginginkan sesuatu. Kemudian, the offer can be given in terms of food,
money, solution, friendship, or a bargain, it can be taken or refused. Jadi tawaran ini dapat diberikan dalam bentuk makanan, uang, solusi, persahabatan, ataupun tawar-menawar. Dan itu bisa diambil ataupun ditolak. Sama seperti suggestion, itu bisa diterima atau diambil dan juga bisa ditolak. Kemudian fungsi sosial dari offers itu apa? Sama seperti suggestion, social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang yang berbeda. Baik, kita lanjut kepada example of offers. Kalian bisa lihat pada teks di atas kan? Nah, itu ada beberapa contoh ungkapan offers. Ya, contoh yang pertama itu ada May I give you a hand? Yaitu menawarkan, bolehkah saya membantumu? Bukan bolehkah saya memberi tangan ya, jadi itu maksudnya bolehkah saya membantumu gitu. Sama dengan can I help you, bisakah saya membantumu tuh. Kemudian shall I bring you some books, haruskah saya membawakan kamu beberapa buku tuh. Kemudian ada would you like run with me, maukah kamu lari bareng dengan saya. Kemudian I will do the cooking if you like, saya akan memasaknya jika kamu suka. Kemudian ada how about I help you with this, bagaimana jika saya menolongmu dengan ini. Itu adalah melakukan penawaran-penawaran kepada seseorang apakah dia perlu dibantu atau apakah dia menginginkan sesuatu. Jadi ada beberapa expression of offers ini, misalkan ada may I give you, atau can I help you, atau shall I, would you like, misalkan I will do the cooking. Kemudian how about, itu beberapa expression yang bisa jadi catatan dalam pembahasan offers ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sentence structure to offer something. Struktur kalimat untuk melakukan suatu penawaran, yaitu terdiri dari modal verb plus subject plus object. Nah, di sini ini hanyalah untuk mempermudah dalam menyusun sebuah kalimat penawaran. Nah, yang terpenting adalah kalian harus mengetahui expression yang tadi, yang di example tadi ya. Nah, itu kan sentence structure-nya itu terdiri dari modal verb plus subject plus object. Nah, for example, shall I bring your clothes? Shall itu termasuk modal verb, I, subject, objeknya itu your clothes ya. Kemudian could I offer you something? Could termasuk modal verb, I termasuk subject, dan objeknya itu adalah offer you something ya. Oke, sama juga dengan kalimat will you take my bag in the class? Will itu termasuk modal verb, you termasuk subject, objeknya itu my bag in the class. Lanjut kita ke responding to offer. Responding to offer itu adalah respon dari seorang yang kita telah tawarkan sesuatu. Itu ada accepting offers, ada declining of offers, ada menerima ataupun ditolak penawaran kita itu. Misalkan kita menawarkan can I help you? Jawabannya kalau misalkan accepting, yes please, thank you, it's very kind of you, thanks, I appreciate your help. Dan apabila misalkan menolak penawaran kita, misalkan can I help you? Jawabannya adalah no thanks, it's okay, I can do it myself, atau don't worry, I will do it myself. Begitu ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh percakapan yang menggunakan suggestions and offer. Conversation using suggestions and offers. Ini adalah percakapan di hotel antara seorang resepsionis dan juga tamu atau guest. Contoh percakapannya seperti ini. Good evening, can I help you? Good evening. Yes, please. I would like a room for tonight. Would you like a single room or a double room? A single room, please. But I came with my friend. Is the room too small for my friend and I? I think you should take a double room, sir. Okay, I agree with you. Thank you. You're welcome. Nah, kita telah ada suggestion dan ada offer. Offernya itu ada pada kalimat can I help you? Kemudian ada pada kalimat would you like a single room or a double room? Itu adalah kalimat penawaran. Sedangkan kalimat suggestionnya itu adalah I think you should take a double room, sir. Itu adalah kalimat saran atau usulan. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita
mengenai suggestions and offer. Thank you for your attention. Apologize if there are mistakes. And I hope you can understand this material and keep spirit for learn English and stay healthy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.